Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, perkenalkan saya Rima dan selamat datang di podcast Open House Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Podcast kali ini merupakan rangkaian acara dari Open House Program Studi Pasca Sarjana FKKMK UGM yang akan diadakan tanggal 12 Mei 2022. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai acara Open House Pasca Sarjana FKKMK UGM bisa Anda dapatkan melalui berbagai sosial media FKKMK UGM. Dan hari ini saya senang sekali kita sudah bersama narasumber tuan rumah di tempat kita take podcast kali ini, yaitu Dr. Lutfan Lazuardi, Magister Kesehatan, Doctor of Philosophy. Pak Lutfan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Rima. Apa kabar Pak Lutfan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali kita hari ini akan berkenalan dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal Magister Ilmu Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di FKKMK UGM sendiri. Pak Lutfan, cerita sedikit dong, sebetulnya Magister Ilmu Kebijakan dan Kesehatan, Manajemen Kesehatan ini sebetulnya mempelajari tentang apa saja? Iya, kalau letter luck dari nama prodinya itu ada Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Jadi memang ditujukan untuk mendidik para pemegang kebijakan dan juga nanti manajer di setting pelayanan kesehatan atau di organisasi kesehatan. Ya, jadi mungkin secara umum nanti akan banyak belajar mengenai teori-teori terkait dengan bagaimana merancang kebijakan, menganalisis kebijakan, dan juga membuat kebijakan yang bisa terus kemudian mengangkat status kesehatan masyarakat. Termasuk juga bagaimana mengelola program kesehatan agar berdaya guna dan juga punya dampak yang baik bagi masyarakat. Ya, mungkin secara umum cerita singkatnya seperti itu. Jadi sebetulnya program magister ini bisa dibilang mengambil punya ranah yang lebih luas dan lebih lebih luas dan lebih ke atas lagi gitu ya Pak, untuk membawa kepentingan kesehatan masyarakat, tentunya kepentingan banyak orang. Iya, benar. Nah, mungkin secara gampang kita kan punya sistem kesehatan. Nah, di sana itu ada berbagai building block yang itu mencerminkan bagaimana sistem kesehatan nanti itu bekerja dan berinteraksi. Nah, di prodi ini itu juga terdiri dari 4 minat yang sebenarnya itu merepresentasikan building block tadi. Ada minat manajemen rumah sakit yang nanti banyak terkait dengan bagaimana mengelola rumah sakit agar bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kemudian ada manajemen sistem informasi kesehatan, sehingga informasi bisa dipergunakan dan juga bisa membantu membuat keputusan dengan lebih tepat dan lebih akurat. Kemudian yang satunya ada manajemen kebijakan pembiayaan dan asuransi kesehatan yang mempelajari bagaimana mengelola financing-nya ya. Jadi bagaimana pembiayaan kesehatan itu bisa berjalan dengan pembiayaan kesehatannya. Terus kemudian yang terakhir adalah manajemen kebijakan dan pelayanan kesehatan sendiri atau KMPK ya. Kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan yang itu lebih terkait dengan governance, bagaimana tata kelola organisasi pelayanan kesehatan dan sistem kesehatan itu bisa berjalan. Ternyata sebetulnya banyak komponennya Pak Lutfan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang utuh untuk semuanya. Salah satu yang berperan penting atau berperan besar adalah policy dan juga manajemen kesehatan sendiri itu sendiri. Baik, Pak Lutfan, kalau berbicara soal prodi, saya terbiasa dengan HPM gitu Pak. Health Policy Management. Itu di FKKMK sendiri sebetulnya program apa saja yang biasa menjadi unggulan? Iya. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya HPM benar ya. Jadi Health Policy and Management. Nah,
di dalam prodi HPM ini atau KMK, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ini ada 4 minat yang saya sebutkan tadi. Ada minat manajemen rumah sakit, SIMKES, manajemen pelayanan kesehatan, dan juga kebijakan pembiayaan dan asuransi kesehatan. Nah, di minat-minat tadi itu sebenarnya ya mempelajari yang lebih spesifik, dan itu menjadi keunggulannya karena interaksi antar keempat minat tadi itu menjadi building blocknya sistem kesehatan yang kita laksanakan sehari-hari, sehingga salah satu keunggulannya itu. Tapi kalau dari sisi barangkali mungkin bagaimana proses pembelajarannya, itu kita juga punya banyak keunggulan ya. Misalnya bahwa di prodi kita itu juga dosen-dosennya sangat berkompeten, banyak diantaranya sudah barangkali dikenal ya di level nasional, kancah nasional maupun juga internasional. Terus kemudian juga fasilitas pembelajarannya lengkap dan juga mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian juga interaksi antara dosen dan mahasiswa itu juga bisa lebih enak, lebih mudah, lebih cair, termasuk juga yang kita pakai sekarang ini sebenarnya sarana mendekatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Terus kemudian jejaring internasional dan nasionalnya juga banyak. Terus kita juga punya beberapa barangkali mungkin pendukung ya, seperti misalnya ada Digital Health Innovation Studio, jadi semacam bengkel atau studio yang ditujukan untuk menuangkan ide kreatif dan inovatif itu menjadi produk jadi yang berbentuk digital health atau kesehatan digital dengan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang paling saya suka dari penjelasan dari Pak Lutfan tadi adalah mengikuti perkembangan zaman, dan juga hubungan antara dosen dan mahasiswa nggak sepaneng tapi juga maksudnya bisa terjalin dengan baik gitu ya Pak ya. Jadi bisa menimbulkan suasana belajar yang kondusif dan produktif untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang memang berkualitas. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfan. Selanjutnya, salah satu kekhawatiran mahasiswa atau calon mahasiswa adalah, nanti saya penelitiannya gimana ya? Apa ya? Pembiayaannya bagaimana ya? Nah, kalau di HPM sendiri gimana sih Pak Lutfan? Ada grant atau funding atau gimana Pak Lutfan? Iya, banyak. Jadi beberapa opsi untuk penelitian sebenarnya ada banyak ya di sekeliling kita itu ada banyak. Termasuk juga mungkin yang unik juga dari mahasiswa di prodi KMK ini yang sebenarnya itu dulunya menjadi satu dengan prodi ilmu kesehatan masyarakat. Itu biasanya sudah diantaranya banyak juga yang bekerja, sehingga salah satu opsi untuk penelitian bisa di tempat kerja masing-masing. Tapi tentu saja kita membuka peluang juga yang lain ya, sehingga mungkin kalau ingin punya pengalaman di institusi lain itu ada banyak potensi yang bisa dilakukan. Nah, kita juga ada banyak inisiatif untuk membuat proposal ke berbagai grant baik di level nasional maupun internasional yang itu bisa menjadi tempat bagi para mahasiswa juga untuk membuat penelitian. Jadi membuat penelitian sehingga tidak perlu khawatir kalau kehabisan ide. Jadi ada ribuan jutaan bahkan mungkin ya yang jelas tidak akan habis kalau untuk penelitian, sehingga apapun yang memungkinkan dan visible kalau dalam konteks nanti untuk tesis S2 itu insya Allah akan bisa terlaksana dan ya selama ini bisa berjalan dengan baik. Nah, grant-grantnya juga banyak ya, jadi bisa dari dana internal maupun juga dari berbagai hibah dan proposal yang biasanya nanti bisa kita target juga. Oke, jadi intinya
jangan khawatir, untuk penelitian tesis selalu ada jalan, apalagi selama ada masalah gitu ya Pak. Dan penelitian juga bukan suatu hal yang menakutkan sebenarnya, karena tujuan dari penelitian yang kita desain itu juga bisa untuk problem solving yang harapannya memang punya dampak ya, dan itu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Iya. Jadi penelitian tidak harus ditakuti Sobat Sehat, karena itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah. Iya. Pak Lutfan, saya jadi pengen tahu, tadi Pak Lutfan sempat menjelaskan kalau HPM sebelumnya sama IKM adalah satu. Nanti untuk akhir gelar setelah lulusan, apakah sama atau HPM ada gelar sendiri Pak Lutfan? Nah nanti untuk prodi HPM ini sebenarnya prodi baru, itu gelarnya akan berbeda. Kalau yang di IKM gelarnya Master of Public Health, kalau yang di prodi HPM ini gelarnya nanti adalah Master of Health Policy and Management. Wow. MHPM. Wah, keren nih ini ya. MHPM, Master of Health Policy and Management. Baik, Pak Lutfan, selanjutnya lagi kekepoan saya, saking keponya jadi banyak banget pertanyaannya. Tadi kan dijelaskan kalau mahasiswa HPM sebelumnya sudah punya afiliasi atau pekerjaan. Kalau misalkan setelah, pasti ada dong mahasiswa yang fresh graduate, itu kemudian langsung melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Prospek kedepannya Pak Lutfan? Saya kira sangat terbuka luas. Hampir semua institusi kesehatan itu bisa menjadi target, atau sebenarnya juga mereka barangkali juga punya kebutuhan untuk mencari alumni dari tempat kita ya. Jadi apakah sebagai manajer di institusi pelayanan kesehatan, kemudian juga sebagai peneliti di banyak lembaga konsultasi kesehatan, kemudian juga bisa jadi akademisi, yang itu juga sangat penting. Dan kita juga punya jejaring kerjasama dengan berbagai jejaring community of practice, yang itu juga mereka punya kepentingan untuk memanfaatkan alumni dari program kita ini. Yang saya kira banyak peluangnya. Banyak ya, apalagi ada alumni yang sudah bertebaran di mana-mana gitu ya Pak Lutfan. Jadi insya Allah kalau prospek karir kerja bagus lah. Gitu. Baik, Pak Lutfan, boleh cerita sedikit nggak sih setiap tahunnya nih HPM ini ada berapa mahasiswa, kemudian proporsinya biasanya yang sudah bekerja berapa, yang fresh graduate berapa? Iya. Nah kalau untuk yang sekarang ini kan prodi baru, sehingga juga masih terbatas, jadi kapasitasnya itu 100, jadi memang tidak banyak. Tapi kalau dari pengalaman yang kemarin-kemarin dengan prodi IKM, itu sudah sangat banyak alumninya, ada ribuan yang jelas ya. Jadi kayak misalnya manajemen rumah sakit yang sudah 25 tahun lebih, kemudian ada minat-minat yang lain. Yang paling baru adalah minat KPMAK ya, kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan itu saja juga sudah banyak alumninya. Jadi sudah banyak yang berkiprah di banyak institusi kesehatan, baik di pemerintah maupun di swasta. Baik, dah lengkap, apalagi dengan sejarah yang cukup lama, 25 tahun paling lama di bawah HPM ya Pak Lutfan. Iya, kalau yang HPM memang masih baru, jadi baru tahun ini kan kalau prodi HPM-nya. Tapi yang program minat tadi udah punya sejarah yang lama untuk ikut membangun dan memajukan pendidikan di Indonesia. Baik Pak Lutfan, kalau misalkan kepengen lebih tahu lagi soal HPM, terus untuk pendaftaran dan segala macamnya yang tahun ini seperti apa? Ya, jadi ada websitenya di hpm.fk.ugm.ac.id. Terus di sana juga ada informasi mengenai banyak hal ya terkait HPM, termasuk juga
link ke sosial medianya. Jadi iya. ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter yang itu ya barangkali menjadi salah satu sarana media untuk mendekatkan dengan masyarakat. Baik, Ya. terima kasih Pak Lutfan sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terakhir satu mungkin Pak, pesan untuk calon mahasiswa yang mungkin masih galau. Aduh saya gimana ini ya, atau yang sebelumnya saya pengen HPM supaya semakin yakin lagi. Itu monggo Pak Lutfan jika ada pesan-pesannya. Iya, HPM akan kolaborasi dengan Bapak Ibu semua atau dengan teman-teman yang mungkin masih belum barangkali mau menetapkan pilihan, tapi saya yakin bahwa ketika memilih HPM itu sudah suatu pilihan yang tepat, dan ya insya Allah dengan nanti bersama-sama itu kita akan bisa harapannya mewujudkan mimpi Bapak Ibu semua, termasuk juga tujuan kita untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Baik, untuk menyehatkan masyarakat Indonesia Sobat Sehat, informasi selengkapnya untuk Prodi Magister Ilmu Kebijakan dan Kesehatan bisa Sobat Sehat dapatkan di websitenya di hpm.ugm.ac.id, dan untuk pendaftarannya bisa juga melalui website di UM-UGM ya, Pak Lutfan. Nanti ada informasinya juga di websitenya yang nge-link ke pendaftaran di UGM. Langsung connect link. Ya, ada linknya. Iya betul, itu bisa langsung di um.ugm.ac.id juga. Dan sekali lagi kami mengingatkan Sobat Sehat, kalau acara open house program Pasca Sarjana FKKMK UGM ini akan diadakan tanggal 12 Mei 2022. Informasi selengkapnya mengenai acara open house tersebut bisa Sobat Sehat dapatkan di berbagai sosial media FKKMK UGM. Pak Lutfan, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya. Dan Sobat Sehat juga terima kasih banyak sudah tuning in. Podcast kali ini bisa Sobat Sehat saksikan juga di YouTube official FKKMK, bisa juga melalui Spotify di Radio Indonesia Sehat, dan juga aplikasi Radio Indonesia Sehat. Saya Rima pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Lutfan. kasih.